Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurida dari Jatimulia dengan NPM 20862066050 dari kelas PGSD 1C. Halo anak-anak, hari ini kita akan bercerita tentang dongeng Si Kancil yang Cerdik. Pada suatu hari, di sebuah hutan seberang sungai, terdengar perbincangan dari beberapa hewan yang sedang berkumpul di sana. Ada seekor kelinci, gajah, rusa, dan beberapa hewan lainnya yang juga bergabung. Ada apa, kelinci? Kenapa kamu memanggil kita untuk berkumpul di sini? Kamu mengganggu tidurku, seru gajah dengan nada agak jengkel. Rusa menimpali perkataan gajah. Iya, benar, aku ingin mencari makan padahal. Hei teman-teman, ini lebih penting asal kalian tahu, sangat berbahaya, sahut kelinci dengan wajah diseram-seramkan. Memangnya ada apa? Sepertinya hutan kita ini aman-aman saja, jawab rusa dan diiyakan oleh hewan lain. Apakah kalian tidak tahu bahwa kemarin si kambing telah dimakan oleh piton? Jawab kelinci dengan agak berbisik. Semua hewan tertegun dan bergidik ngeri. Apa kau tidak berbohong, kelinci? Yang benar saja piton memakan kambing, jawab gajah dengan gugup. Aku ingin melihatnya saat piton melilit tubuh kambing. Dengan gemetar, aku bersembunyi, dan setelah aku mengintip lagi, kambing sudah tidak nampak lagi. Kelinci terus bercerita kepada teman-temannya. Semua hewan memasang wajah ngeri dan kasihan mengenang kambing yang harus jadi santapan si piton. Mereka memutuskan untuk pergi ke sarang masing-masing dengan rasa was-was selama di jalan. Saat di jalan, kelinci berkata pada gajah, Hei gajah, kau kan besar dan kuat, kenapa harus takut? Kau kan bisa menginjak piton dengan mudah. Mana aku berani, aku melihatnya mendesis saja tak berani. Aku takut nanti kakiku malah digigit, sahut gajah. Iya, benar juga, itu kan menakutkan. Andai saja singa belum meninggal, pasti tidak ada yang saling memangsa, ucap kelinci sedih. Menurut kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar piton tidak memakan kita? Tanya si rusa. Sebentar, aku pikir lagi, pasti ada cara dan jalan keluarnya, jawab kelinci. Tidak lama kemudian, kelinci menemukan ide yang sepertinya sangat cemerlang. Aku ada ide, teman-teman. Bagaimana kalau kita meminta bantuan ke kancil yang cerdik? Wah, benar juga idemu, kelinci. Kancil memang sering memecahkan masalah-masalah yang ada di hutan, sahut gajah mengiyakan ide kelinci. Sebaiknya kita sekarang langsung menemui kancil dan nanti kita akan membicarakan ini dengan si kancil, ajak rusa. Semua hewan bergegas menuju ke sarang si kancil. Dengan penasaran dan was-was, hewan-hewan tersebut melanjutkan jalannya berlindung di balik tubuh gajah yang besar. Hei kalian, ada apa datang kemari dengan wajah ketakutan seperti itu? Tanya kancil pada binatang yang datang. Kancil, kami memang sangat ketakutan untuk datang kemari dan juga sangat tergesa-gesa karena ini sangat penting dan bahaya, jawab kelinci dan diiyakan oleh binatang-binatang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Coba ceritakan padaku, tegas kancil. Kelinci menceritakan semuanya dan yang dilihatnya kepada si kancil dan dengan harapan kancil memberikan jalan keluarnya. Aku mengerti sekarang dan untuk jalan keluarnya akan aku kupikirkan dulu, jawab kancil dengan tenang. Baiklah, aku dan binatang lainnya sangat mengharapkan bantuanmu. Para binatang pergi ke sarangnya masing-masing dan meninggalkan kancil yang sedang sibuk mencari jalan keluar agar piton bisa jera dan tidak memangsa binatang yang ada di hutan mereka. Tidak lama kemudian, kancil bergegas untuk menemui si monyet. Monyet, oh monyet, di mana kau? Seru kancil dari atas sebuah pohon. Monyet melihat kedatangan si kancil dan sebuah pohon. Monyet melihat kedatangan si kancil dan terheran-heran karena kancil terus memanggil namanya. Monyet, keluarlah, jangan bersembunyi, aku ingin memberimu imbalan jika kau bersedia bekerja sama denganku. Akhirnya, monyet turun dan menghampiri si kancil. Imbalan? Jangan-jangan kau hanya menipu dayaku ya? Tanya monyet dengan nada was-was. Tidak sama sekali, aku hanya mendapatkan setumpuk buah pisang
Jika bersedia bekerja sama denganku, asal kau tahu oleh si Piton, masa dari itu aku membutuhkan bantuanmu. Jelas, Kancil. Hah? Kasihan sekali si kambing hutan, kita memang sudah tidak aman. Lalu, apa yang bisa kita bantu, Kancil? Bisa-bisa selanjutnya aku yang dimakan, jawab monyet dengan serius. Kancil pun menjelaskan rencananya dan si monyet pun mulai mengerti. Si Kancil menyuruh monyet untuk menyamar menjadi sang pemburu dan berpura-pura sedang mencari kulit ular piton untuk menjadi ikat pinggang. Baiklah Kancil, aku mengerti sekarang. Siapkan semua perlengkapannya dan aku akan menjadi sang pemburu. Hahaha, jawab monyet dengan wajah yang disiram-siramkan. Aku akan mengurus semuanya. Besok pagi-pagi bersiaplah di tepi sungai. Perintah Kancil sambil bergegas pergi dan berniat menemui ular piton. Dari kejauhan, Kancil sudah melihat piton sedang melilit sebuah dahan pohon. Ia pun memanggil si piton. Piton pun menjawab dan langsung turun dan menghampiri Kancil dengan wajah menyeramkan. Wah, Kancil, kau datang kemari sendirian kebetulan. Aku sedang lapar, kata ular dengan terus menatap tubuh Kancil yang gempal. Hei, sebentar, aku hanya datang kemari dengan maksud tak ingin menyelamatkanmu, Piton. Jawab Kancil, menyelamatkanku? Dari apa? Pasti kau hanya berbohong. Ah, ku makan kau saja nanti. Jawab Piton dengan sabar. Hei, dengarkan aku dulu. Aku kemarin mendapatkan berita dari kelinci temanku bahwa ada seorang pemburu yang sedang mencari kulit ular piton untuk dijadikan ikat pinggang, cerita dari si Kancil. Akhirnya, keesokan harinya, ular piton tetap tidak percaya. Kemudian Kancil dan hewan lainnya mengajak ular piton untuk menunggu sang pemburu di pinggir sungai. Monyet yang menyamar menjadi pemburu akhirnya datang dan memakai ikat pinggang bermotif ular piton. Ular piton pun takut melihat sang pemburu tersebut. Setelah itu, ular piton memutuskan untuk berpindah ke hutan lain karena pengaruh dari omongan si Kancil. Hei Piton, hutan sang kebawa itu aman karena sang pemburu sudah mendatangi hutan tersebut dan ia tidak menemui ular piton di sana. Jadi pindahlah ke sana saja, ucap si Kancil. Ular piton akhirnya menganut dan percaya omongan dari si Kancil. Akhirnya Piton bergegas pergi dan berpindah tempat.